udah jatuh ketimpa tangga ya kan, udah dibohongin malah dibully sama netizen. Kan kesian gitu. Sering banget. Sering banget. Hai, kembali lagi bersama kami di HNI Permata. Sekarang kami bersama punggawa-punggawa YouTuber di dunia permata. Kita mulai dari yang sebelah sana dulu dengan Bang siapa? Ya, seperti biasanya dan biasanya seperti itu Bang Wawan. Wah, Ya. Wawan. Jelasin dulu dong, Wawan itu siapa? Wah, Wawan itu siapa? Ya begitulah ya kan. Bukan tukang batu. Udah tulisin lagi dikit. Ya malu-malu. Iya udah bisa dilanjut ya kan. Oke deh, oke. Kedua, gua Romi alias Batu Raden alias Republik Cuan. Pokoknya semua alias borong pokoknya ya. Pokoknya kita buka tokonya di Blok M Square. Siap. Oke, lanjut. Lanjut. Yang pakai belangkon? Ini bukan belangkon. Oh, namanya Udeng. Oke, gua Giri, ya mungkin udah pada tahu lah audien yang lain. Oke, siap. Ya, cukup gitu aja ya. Siap. Silakan. Next. Halo, nih gue Faisal, Arteta Permata Blok M. Ya. Lanjut. Nah, ini nih. Nah, ini. Siap. Iya. Kenal ya, kalau ini saya Endar dari Nanmo Channel. Oke, untuk teman-teman mungkin sering ya kalau untuk melihat konten-konten batu permata promosi ya khususnya ya. Jadi ya, dari itu isi. Next. Lanjut. Ngeri kalau ini. Oke, dan saya perkenalkan Acai dari Gameson Blok M. Wih. Paling muda di sini ya. Iya. Awas saya dipantau cai. Nah, ini dia satu lagi. Saya Mubarak. Mubarakatuh. Timur Tengah. Ya, Begitu lah. itu juga lah. Ada muncul. Di mana-mana. Oh, di mana-mana. Oke, siap. Sekarang kita langsung aja ke hostnya, Bang Wawan yang akan memandu kita semuanya. Tunggu sebentar, kita akan membahas apa nih Bang Wawan? Ya, paling sih yang akan kita bahas bersama ya, Saudara Kusobi, tentang permasalahan atau problematika pasar tentang batuan lah paling semuanya yang masih seputar batuan karena kan ya industri kita ada di situ gitu ya. Industri kita ada di situ dan paling kayak macam kenapa sih orang harus terutama untuk pecinta batu yang ada di Indonesia, kenapa sih harus origin gitu padahal ada kualitas yang dihadirkan dari batuan tersebut. Kalau dari origin kan takutnya kan ya tahu sendirilah ya kan termakan nama besar. Terus ya tips tipu sana tipu sini ya kan lebih banyak nih ya kan naik medsos curhat ya kan wah kasihan banget ya kan udah jatuh ketimpa tangga ya kan udah dibohongin malah dibully sama netizen kan kasihan gitu. Sering banget. Ya sekarang kita kasih Pak Ketua aja. Pak Ketua gimana? Boleh dimulai Pak Ketua? Ya, silakan. Oh silakan. Cuma belum ada kopinya nih. Oh silakan. Kopi. Ya paling Bang, keresahan sih yang terjadi di pasar sih masih saya rasain ya. Jadi kayak orang masih apa ya bahasa kasarnya masih termakan nama besar atau nama mineral dari satu batuan gitu. Jadi rata-rata masih banyak yang belum tahu gitu ya kan. Kalau kita mengkoleksi batu nggak boleh ikut-ikutan ya kan. Harus kita pahamin dulu batu apa yang kita koleksi. Jangan teman pakai jamrut ya kan. Kita pengen nyaingin, akhirnya kejeblos, ya kan, dapat jamrut CO ya, terus curhat ya kan, aduh mas, saya mas, ada yang lebih parah tuh Bang, kebanyakan sih catam Bang, iya, catam gitu, wah itu udah. Kalau menurut Bang Romi tentang problematika pasar yang sekarang terjadi gitu Bang ya, itu gimana Bang? Oke, tetap ya, yang paling masalah utama tetap sampai sekarang dari zaman batu awal sampai sekarang problematikanya pertama di origin. Oke. Sampai sekarang pun gua masih jual batu tuh yang dipertanyakan nih origin dari mana nih? Dari customer sendiri ya. Gua langsung sendiri. Jadi memang yang gua ini udah tertanam mindset dari dulu, dari zaman dulu. Ini cuma ada beberapa negara aja yang
cuma masuk ke Indonesia. Indonesia, Nah, benar. origin tertentu ya. Bisa dikatakan dari Burma, Sri Lanka, seperti itu. Jadi ada juga Kolombia. Jadi ada 3 jenis batu permata yang standar aja yang mereka tahu, cuma taunya ya ruby, safir, dan Jamrud. dan taunya itu juga origin dari Burma, Sri Lanka, dan Kolombia. Nah, sampai sekarang ini tetap itu terus tertanam ya di otak mereka dan pandangan mereka. Jadi agak susah juga nih. Jadi untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Jadi memang perlu edukasi yang lebih di Ekstra lah. Jadi makanya kita nih adakan suatu komunitas podcast dan Kumpul bareng gitu ya. Betul. Kita akan mengupas tuntas terutama di permasalahan origin. Jadi Betul. padahal dengan perkembangannya dunia batu sampai sekarang ini udah jelas-jelas udah semakin terbuka ya. Betul, buka. Dari seluruh penjuru dunia bahwa mineral ini nggak cuma ada di suatu negara. Betul, masih banyak yang indah maksudnya ya kan di negara belahan lainnya, nggak melulu ya kan harus terpaku sama yang lama lah gitu ya kan. Jadi bagaimana nih? Jadi yang gue lihat harusnya nih kita kasih pandangan seperti apa. Padahal kita kalau untuk bicara batu ya kita yang terutama kan batunya dulu. Kualitas, betul. Kualitasnya dong kan itu. Kualitas. 4C itu ya. Iya. Nanti dijelasin dengan Bang Handi masalah 4C-nya. Oke. Cuman di sini aja gue cuman mempertegas lagi untuk masalah origin. Keresahan ya. Keresahan. Nah, gimana nih? Untuk selanjutnya ada yang bisa diteruskan? Gua dulu deh. Oke, Bang Andi. Ada ininya, udah. Nah, kalau 4C itu sebenarnya di Indonesia itu ada sebenarnya 5C, yaitu tambahan country. Tadi bilang origin. Jadi card, clarity, color. Dan di tambahan Indonesia lagi namanya country gitu, atau nama negara lah. Sebenarnya penting nggak penting memang untuk sesuatu hal yang namanya negara itu dapat nilai jual lebih. Itu seluruh dunia seperti itu, tapi untuk 2 tahun belakangan ini gue lihat Ethiopia pun juga sudah bisa dihargai di Indonesia. Betul. Gitu. Betul. Ya kan? Udah banyak bermunculan. Kayak contoh kita ngomong kalau lu beli celana jeans nggak perlu Levi's, ada lagi yang lain lah, Wrangler atau apa segala macam gitu kan. Nah, pilihan-pilihan itu pun juga menjadi suatu yang mengkayakan kita gitu. Jadi sebenarnya origin itu bumi gitu. Origin itu bumi, nggak perlu origin yang penting kalian suka batunya, selesai gitu. Nah, balik lagi ke 4C itu sih. Itu kalau dari sudut pandang gue yang sebagai pedagang yang tahu sedikit tentang 4C tersebut. Nah, bisa ditambahin lagi yang lain kayak Bang Giri dulu aja. Bang Giri dulu aja. Bang Giri. Pengalamannya gimana? Sebenarnya sih ini acara santai ya, Iya, betul. Santai ya. Kita di sini sambung silaturahmi. Betul. Sama ya intinya santai lah semuanya lah, nggak ada tegang-tegangan, nggak ada origin-originan mana gitu. Saya pun kalau beli batu itu ngeliat bagus enggaknya gitu. Kalau misal dia kualitasnya menengah ke bawah ya, kalau harga mahal kan nggak worth it ya. Betul, karena kan kita pedagang ya kan, kita semua di sini pedagang. Makanya kalau misal kita belanja emang udah dari sananya ini dia bilang Kolombia, nah kemungkinan harganya lumayan. Betul. Dan nggak dipungkiri juga ada ini ngomongin jamrud dulu ya berarti ya. Iya. Ini ngomongin jamrud dulu yang mungkin akhir-akhir ini jadi polemik nih di pasar nih. Oh, jelas ya kan. Polemik. Ada yang komentar moderate lah atau apalah oiling atau dan lain sebagainya lah ya. Itu saya nggak terlalu ngerti gitu. Pokoknya intinya kalau saya beli batu, pertama saya ngelihat batu itu bagus apa enggak, dari clarity kebersihan, warna, ya kan, terus cutting gitu. Kalau menurut saya begitu. Origin nomor sekian. Jadi clarity dulu ya. Kalau saya sebagai pedagang batu nih clarity dulu. Kadang-kadang kan ada yang nyari warna dulu, iya. ada yang nyari clarity nih, ada dua kubu nih, warna dulu atau clarity dulu. Tapi kan gue teman sama Bang Giri. Gimana? Ya kan? Dia nyari kebersihan dulu karena kebersihan bagian dari iman.
Benar. Jadi cocok. Benar. Karena kan gini ya. Ini nomor 2 setelah Fanatic Origin itu biasanya orang nyarinya bersih. Betul. Ya kan? Udah Columbia mintanya bersih. Warna Iya. bagus. Betul. Nah, makanya ini jadi solusi mungkin gini ya, mungkin kayak sebagian buyer di sana ngira kalau jamrut dari Ethiopia, Zambia, Brazil ini murah. Butut lah. Iya. Padahal enggak. Gitu. Top quality-nya mereka kalau disejar-jarkan dengan Colombia mungkin 11-12 ya. Dan Betul. harganya Setuju. bisa jadi lebih mahal gitu kan. Betul. Jadi kan bisa dinilai dari berbagai aspek kalau menurut saya. Benar. Oke. Terus yang kedua itu kembali lagi ke seller masing-masing. Kan kalau kita belanja kan modal masing-masing ya. Mungkin saya gini. Kalau saya belanja misal jamrut Colombia 1 krat modal mungkin 10 juta. Ya, mungkin saya beli 10 juta nih. Bisa jadi Om Romi bisa dapat 8 juta dengan kualitas yang sama. Oke. Nah, itu Berarti kan jadi ada sedikit kemahalan. Betul. Jadi murah mahalnya relatif kembali. Selain kualitas, kita juga balik lagi ke seller itu, oh mungkin dia angkatnya mahal, Iya. dia belinya mahal. Gitu. Wih, Yo, biar solmen. mesra banget. Mas lama makin jauh. Lama-lama ke kolam renang. Mandi bareng. Gitu aja. Kalau saya gitu, kalau ngomongin Oke, jamrut, oke. kalau ngomongin jamrut yang Zambia pun banyak yang bagus, Colombia, Brasil pun banyak yang bagus. Nah, sekarang kan ada galian dari Himalaya yang mungkin Himalaya, beberapa teman betul. seller tahu lah. Betul. Himalaya, terus ada lagi Pakistan, Pansir ya. Pakistan, ya kan. Semua itu ada level bagusnya gitu, dan di Colombia juga ada yang mungkin yang kualitasnya menengah ke bawah. iya, butut. Jadi nggak selamanya yang Colombia itu bagus. nah iya begitu. Makanya balik lagi nih, kalau kita belinya emang dasarnya Colombia dan itu clarity-nya lumayan, ya siap-siap aja nih untuk bayar. Siapin cross check lebih dalam lagi ya. Gitu. Oke, mungkin dilanjutkan sama Sebelahnya ini. Ini pasti dalam. Dalam. Dalam banget pasti. Bang, kalau saya sih Bang, ini pertanyaan customer aja sih Oh sebenarnya. ya. Iya. Customer itu yang paling banyak nanya sama gua, kenapa batu lu kecil harganya mahal? Nah, Nah, Betul. Ini pertanyaan customer yang paling banyak. betul. Sebenarnya batu itu besar kecilnya nggak lihat dari harga, dari kualitasnya. Setuju. Iya. Batunya kecil, kualitasnya bagus, Iya. itu harganya tetap mahal. Mau batu sebesar apapun, kalau kualitasnya nggak bagus, itu harganya ya biasa aja. itulah ya kan. Iya. Itu pertanyaan dari customer paling banyak Betul. yang masuk ke gua. Tapi penjelasan Bapak nih bijak, jadi mau salim, Pak. Itu paling banyak Bang. Itu paling banyak, siap, dari siap, siap. customer. Siap. Ya dari saya ya gitu aja dulu. Kita lanjut ke yang suhunya aja ya. Suhu di sana. Makanya nih Bang Endar, selama ini kalau ngeliat kan sering review banyak toko bahkan puluhan gitu Iya. ya, ngelihat jamrut tuh gimana gitu, kesannya gimana, kenapa bisa beda-beda harganya gitu. Kalau dari yang saya tadi ya, yang sering review, Iya. promosi juga gitu kan. Kalau untuk jamrut sendiri sih biasanya dilemanya tuh kalau kita sih, kalau untuk sebagai apa namanya, untuk yang pembuat promosi di video ini, Konten kreator. biasanya dari warnanya itu, makanya kita di sini biasanya di dalam videonya itu kita sebut kalau untuk jamrut sendiri tuh emang lebih enaknya, lebih asiknya sih itu lihat langsung. Nah itu dilema jualan online tuh ya, iya. jamrut ya. Betul. Iya. Kalau di kamera tuh terkadang warnanya emang turun ya. nggak dapat warnanya. Nggak dapat. Makanya di setiap video tuh kalau untuk khusus jamrut ya, Iya. khusus jamrut tuh makanya agak angel emang. saya langsung nyebut tuh kalau untuk jamrut itu memang lebih asik, lebih enak sih langsung datang aja ke toko, lebih lihat langsung realnya tuh warnanya memang lebih Lihat asik, fisiknya langsung. lihat fisiknya Iya. langsung gitu. Betul. Karena di video itu warna itu kalau untuk jamrut sendiri emang agak susah Iya, benar. gitu. Kalau dilemanya sih kayak segitu kalau untuk jamrut sih. Cuma kalau untuk yang saya lihat sih kalau untuk clarity atau segala macam sih mungkin ya teman-teman sih juga bisa bedain lah. Nah, itu kan kalau kita misalnya di video kita sebut ada inklusi, ada serat, misalnya dia itu clarity-nya, kristalnya semakin
bagus enggaknya. Gitu sih. Selera Biasanya kalau ya, ke selera ya. biasanya kalau yang ditampilkan di Nanmu sih emang kalau untuk itu biasanya emang bagus. Cuman kan kalau untuk ya minusnya atau ada inklusi selalu kita sebutkan juga. Gitu. Iya, selera dari tinggal teman-temannya aja yang mana yang disukai gitu aja sih. Alright. Oke, lanjut. Ini dari Blok M. Wih, Gemstone Blok kayak kenal gitu. Iya. Ya kalau untuk Origin tadi sama senior udah dijelaskan ya. Iya. Detailnya ya. Itu tangga gua kayaknya. Jadi yang ngomong tetangga lu ya. Jangan ketemu ya. Jangan teman. Iya, tiap hari ketemu. Ketemu jadi konten doang ya. Kamu bisa ketemu lagi. Padahal depan-depanan bisa aja. Ya, mungkin kan saya sebagai konten kreator dan juga jualan di online juga ya. Pelaku usaha, Mungkin oke. saran juga sama rekan-rekan ya dalam pembelian aja sih. Majuan dikit ya, biar kelihatan kamu. Jangan tergiur dengan harga murah. Setuju. Nah, jamur deh. Masuk nih ke situ nih. Masuk Kalau mau nih. itu yang jamur kan apalagi yang bersih-bersih tambah yang gede kayak gitu ya mana dapat harga ratusan ribu kayak gitu yang beredar kayak di pasar online ya kan kalau Iya. udah aneh kan Siap. nah itu dia harus Siap. budget Banyak yang juga kejebak gitu. pastinya Siap. kalau yang pengen yang bagus tuh Siap. hati-hati lah kalau belanja lihat dulu sellernya Wih. latar belakangnya Wih. kayak gitu Apalagi udah ada channel YouTube masing-masing ya. iya. Itu bikin lebih Meyakinkan. meyakinkan. Dan ada fisik tokonya juga ya. Iya. Aduh. ntar jangan sampai apa-apa. kejadian gini pas udah ketipu sama orang lain baru ngoceh-ngoceh Oh iya. Aduh. kayak gitu jangan sampai yang begitu ya Batu belajarnya jadi mahal kan. Betul. Wah, benar. Belajar jadi mahal. Banyak begitu-kita aja ya. Iya. Iya. Yang pasti-pasti aja. Yang pasti. Yang pasti yang diliput sama Nanmu Channel. Nah, nanti tolong diskusi wajah masing-masing ya. Ya, salahnya sih kalau belanja ya mending ke Gamezone Blok M aja ya. Lantai basement Blok C nomor 2. Iklan. Langsung lihat di Ntar sini. ya, bener. Setuju. Ntar Mau bisa ke dikit yang ya. lain juga silahkan. Tetangga. Kalau rekan-rekan di sini insya Allah aman. Berarti kalau gitu gue nitip aja batu sampai lu. Oke mungkin Cai, dari kalau saya. nggak ada di lu ya boleh lagi. Boleh ke tempat lain. Karena nggak pernah ketemuan soalnya. Ada 3 anak Blok M nih, kalau nggak ada juga ke RB aja. Ada orang ada giri ya. Ya mungkin sarannya gitu doang nih. Bang Barak barangkali mau nambahin. Wih, Bang Bang. Ini pemain ini nih. Wah, ini serem. Pokoknya ini serem. Ya, asli bener. Asam garamnya udah banyak di bawah. Pokoknya ingetin namanya sama mukanya ya. Nah, ini sih mau ngebahas mungkin ya jambrut dan mungkin bisa di yang lainnya juga ya. Jadi untuk yang masukkan nih juga nih ke para ya bayar-bayar. Kita sebagai ya seperti yang tadi ya kita punya modal masing-masing. Kita juga kadang-kadang agak heran kalau bayar tuh ngomong kok Mahal. situ ya mahal kok itu 2 truk harganya segini kok ini harus segini. Ya kita sorry kalau misalkan kayak gitu ya silakan beli di sana gitu. Iya. Jangan dibandingkan kok si ini gitu. Betul. Kita punya ada barang harganya segini. Iya. Kalau memang harganya masih kemahalan ditawar, kalau cocok Betul. jadi. Jangan bilang, "Oh, itu situ jualnya kemahalan." Ya sudah dijelaskan tadi ya. Iya. Nah, jangan Siapa tahu kita ngambilnya kemahalan. Gitu. nggak apa-apa, Jadi ya. jangan antara seller pun kita dibanding-bandingin kan Betul. gitu. Iya. Karena batu itu tergantung kualitas juga harganya itu. Pasti. Nomor 1 tuh. Iya. Nomor 1. Jadi mau salim lagi. Iya sih paling gitu aja ya. Ya. Oke, jadi kalau sebenarnya gue mau nambahin, berarti kalau harga batu itu relatif ya. Iya, relatif, Jadi tergantung kualitas. ada rentang batu, bukan rentang batu, rentang harga. Betul, Dari betul. sekian sampai sekian Range dengan harga. kualitas sekian range harganya. Jadi kalau menurut kalian kemahalan, tinggal ditawar kata Bang Barak ya. Iya. Tinggal ditawar. Jadi bukan berarti lu mau untung gede, enggak. Mungkin saja pembeliannya dia yang Modalnya Karena kemahalan. basicnya Menghadirkan. Modalnya bukan tinggi. bukan kita ngomongin buyer, kita pun juga pembeli dari Ya. seller sebelumnya dari tambangnya misalkan seperti itu. Betul. Jadi kan itu sebagai pengingat kita juga supaya mendapatkan harga yang bisa terjangkau untuk di Indonesia. Betul. Itu kan. Nah, itu baru batu emerald. Mau bahas apa lagi selain batu emerald? Paling kalau selain emerald sama aja ya semuanya ya. Di luar emerald pun juga intinya sih
jangan sampai kemakan nama besar, apalagi ikut-ikutan gitu Bang, ya kan. Dikarenakan yang ikut-ikutan ini nih yang bahaya nih, ya kan, yang intinya di market atau di pasar jangan sampai nih kita jadi korban lah. Kalau saya berpesan sih sama saudara Sobi semua begitu, tetap dalam mengkoleksi satu batuan diutamakan harus ada standar minimal 4C ya kan, terus nanti ada tindak lanjutnya karena bisa dipastikan pasti dapat kualitas yang terbaik lah. Kalau saya perkara harga mah selalu udah teriak-teriak juga Bang, bener ya kan, relatif ya kan, ya itu bener, setuju sama Bang Giri, mungkin modal kita ketinggian ya kan, akhirnya teriaknya mahal, akhirnya ngikutin orang-orang Bang kemarin ya kan, biar dikata tukang batu ya kan? Gue nonton live itu langsung. Iya, jadi gue dikata tukang batu gitu. Kalau mahal kan masih belum tukang batu ya kan. Kalau tentang origin, bahas apa lagi yang lebih menarik? Iya, Pak Ketua ada masukan? Ya gimana ya, kalau yang lagi trending topik apa sih? Selain origin gitu kan banyak sih ya sebenarnya yang iya, kita bahas ya. Om, saya mewakili ini nih para customer nih ya. Mumpung banyak ada senior di sini semuanya ya. Iya. Bismillah dulu, bismillah. Ini Om, banyak yang nanya nih dengan hasil lab. Oh, originnya itu berbeda-beda. Nah, ini. mumpung ada senior di sini, gimana pendapatnya dan penjelasannya? Iya. Boleh silakan. Siap-siap diceburin jurang kita macain nih. Pikirnya tuh masing-masing jawabannya ya. Kita diceburin jurang nih sama dia. Masalah paling terakhir nih paling pusing jawabnya. Karena biasanya udah Diambil sama yang lain. Untung mikir di gua nih. Gua duluan. Paling ujung-ujungnya idem. Karena emang pertanyaan itu banyak banget. Pasti kalian mengalami Iya, itu iya. ya. semua. Ya, Itu berasa menjadi semua masalah yang Kayak paling gini masalah. perwakilan aja lah, karena nggak harus kita. Makanya cara santai. Oke, jadi menurut gua origin itu di luar negeri pun ya, sertifikat luar negeri pun orang juga lab itu originnya berbeda-beda karena itu based on opinion. Tertulis selalu di situ based on opinion atau based on penelitian mereka gitu. Karena kita ngomong, kalau gua selalu ngomong ke buyer atau calon buyer gua selalu ngomong gini, kita manusia. Contoh gitu. Bang Wawan dari mana? Maksudnya dari suku mana kan sama-sama kulit coklat kayak gua, tapi kan berbeda dari sukunya. Tapi sama-sama manusia gitu. Setuju. Ya, begitu juga batu gitu. Mereka hanya meneliti untuk sebagian dari sisi tertentu saja. Dia nggak melihat dari sisi yang lain. Itulah yang ditangkap sama gemologis gitu. Jadi kalau soal origin itu relatif lah, balik lagi relatif dan tentatif lah. Istilahnya seperti itu. Gitu. Jadi kalian mau, menurut gue yang namanya terlalu percaya dengan satu lab lebih baik jangan, karena memang Menimbulkan fanatisme ya. fanatisme itu nggak baik di bidang manapun juga. Iya. Setuju ya? Setuju. Mau dimanapun juga, nggak cuma di batu aja gitu, dimanapun juga gitu. Jadi kadang-kadang kenapa sih di kita ada lab satu batu itu bisa sampai 3 lab, 4 lab, bahkan lebih gitu. Karena satu pembelajaran buat kita semua. Oh, batu ini tuh ini loh hasilnya, dan pelajaran itu yang mahal pasti gitu kan. Nah itu sih based on opinion gue gitu. Entah yang lainnya gimana? Ada yang mau nambahin? Boleh. Berarti nambahin aja untuk kesimpulannya Om Handi nih ya. Berarti rambut boleh sama hitam ya, sama Betul. seperti James Lab ya. Mereka mempunyai standar atau ketentuan dalam melihat sesuatu objek Yeah. yang kita titipkan ke mereka ya kan. Dan itu bukan berarti dia nggak kredibel dan capable, karena emang setahu saya atau sepaham saya nggak semua kita nih, bagaimanapun kayak kita pelaku pasar ya atau pedagang ya, kita juga memiliki keterbatasan. Kita juga pengennya pas kita lihat dengan ilmu yang terbatas, bismillah nih, mudah-mudahan hasilnya papa cari nih. Nggak taunya dikeluarinnya papa raca. Ya kan? Ya kan, jadi beda dikit gitu Bang ya kan. Mama Raca ya. Bukan. Ada Mama Rika Bang. Jadi point of view-nya itu ada karena semua nggak sesuai dengan keinginan. Tetap aja antara lab A dan lab B jangan diadu laga atau ditanding-tandingkan. Pesan saya sih, yang jelas tetap kita harus mempunyai standar. Kalau kita suka sama batunya, kualitasnya oke, mantep ya kan, udah sikat miring lah. Gimana Pak Ketua?
Iya. Dan ada juga yang lucunya ya. Gimana Di tuh? sini kita sebagai pelaku pedagang ya, kita dapat nih batu. Contohnya ruby lah ya. Iya. Ruby. Wah, ini labnya si ini. Terus dengan ada ruby juga dengan podcast yang secara visualnya Visual. sama ya. Tapi labnya si yang lebih. Si B lah gitu. Nah, si B, A dan si B. Nah, ini ada dilema dikit masalahnya. Gue pasang harga berapa nih? Jadinya karena yang akhirnya kadang lab jadi menentukan harga. Ah, itu Mungkin tuh. karena fanatisme itu kali ya. Iya, betul. Jadi kebentuk jadinya. Ya, Nggak jadi betul. akhirnya mengerucut ke si B atau si C gitu akhirnya. Jadi karena pengalaman gue udah berkali-kali sampai terakhir gue jauh-jauh ke COD nih keluar kota, udah deal harga segala macam, dan dia basically udah tahu labnya ini, batunya ini. Tapi karena pas sampai TKP gue di sana, dia dapat inputan dari teman-temannya. Kalau bukan labnya si Anu, Iya. Iya. jangan. Oh, cinta ini. Ini yang akhirnya nggak melihat gue batunya. sebagai pedagang. Pedagang, apalagi gue udah jauh-jauh keluar kota. Iya. Tadinya udah deal loh, tinggal bayar doang. Tapi sampai sana gue gagal, gara-gara Ngopi dapat lagi, inputan. Ini bukan karena si batunya, karena opininya. Karena opininya. Itu bukan masalah batunya, jadi yang dipermasalahkan akhirnya tuh suratnya. Aduh, itu yang pengen dipakai apaan? Beli komiskol orang. Nah itu ya akhirnya gua rasa lu juga banyak. Iya, betul. Sekarang kejadian tuh bukan seperti beli itu. batu, beli kertas. beli. Gila. Itu kasih lihat mukanya saya ngomong. Kebanyakan gitu kan pada panas. Iya. Padahal mah kertas banget ya. Apakah kalian beli batu atau beli kertas? Nah, balik lagi jadi Pindah kosan. pindah kosan Padahal ini gua tambah lagi dikit ya. Nah, gimana? Padahal lab yang Si A. lab si A nih, padahal senior banget loh daripada labnya si B. Jauh kan, jauh banget. Tapi kenapa si B yang dianuin? Berarti itu Banger kesimpulannya tersesat karena teman. Nah, Ikut-ikutan ya kan yang tadi kita bahas di awal. Nah, itu gue nyambung lagi karena banyak orang yang nggak pede ketika dia pakai batu. Ih lu, ini labnya apa? Ih, ini gitu. Jadi dia termasukin Dari pendapat orang. pendapat Apa ya? orang. Gak punya jati diri. Emang kalau pergi pakai batu, sertifikatnya harus dibawa terus. Itu dia. Iya. Mungkin. Kan ada di foto. Yang iya betul. Makanya kalau gua sih untuk urusan batu, yang penting Mana lah? Tanya KTP mana? Ada di foto. ada di foto. Yang penting eye catching aja. Iya. Eye catching. Enak dilihatnya udah. Lu udah bener pakai batu udah. Iya. Benar. Aja. Nah gitu mah gimana tuh kawan-kawan? Mungkin dari Bang Giri, Bang Giri, ya. Faisal mungkin mau nambahin. Gue jadi rugi nih masalahnya. Iya. gitu ya. Maksudnya mungkin saya Republik Cuan. Nah, cuan biar cuan aja terus. Cuan aja terus. Amin. Gimana Bang Giri? Benar. Ini sebenarnya apa ya gitu. Saya sih masukan nih dari Faisal juga. Jadi gini kan saya pribadi kalau saya pribadi saya belanja batu itu saya nggak nanya origin. Ya, kalau jamrut dikira natural ya pasti pedagang natural dong. Iya, Pedagang. Iya. Jangankan bayar ya, bayar maksudnya tuh pemakai gitu, koleksi gitu atau kolektor gitu kan, atau hobi gitu lah. Kita pun kepengen murah bagus. Betul. Semua orang Aja ya. masuk Kita pun benar. kepengen Iya, murah. betul, Benar. betul. Ya kan? Nah, tapi dengan catatan mereka harus tahu kita belanja batu itu belanja nggak nanya origin. Rata-rata kalau mungkin ya senior di sini belanjanya mungkin di luar ya, pameran kemarin ada pameran di JCC, Bangkok, ya. di Hongkong, ya kan. Pertama kan di CCC gitu kan. Kalau belanja batu, misal kayak tadi jamrut, mintanya udah, Bang ada jamrut Kolombia nggak? Ah udah kasih nih, kasih sertifikat. Misal dari lab mana, harganya udah sekian.
Nah, kaget. Nah, itu maksudnya jangan salahkan apa namanya? pedagangnya atau harganya gitu. Tapi emang kita beli, kalau saya beli itu batunya aja, dan ini gambling. Oh, nih pernah saya beli, oh ini Kolombia nih. Saya pernah beli Kolombia. Walaupun pedagangnya nggak bilang Kolombia, tapi menurut saya ini Kolombia. Begitu di lab di beberapa lab atau di satu lab yang itu yang kredibel ya. Iya, pokoknya dikeluarinnya ternyata bukan Kolombia. Kan sering ya, kita pun juga sering begitu, Pak. Sering gua. Di Birma dikeluarin Afrika. Di Afrika mau dikeluarin Birma. Nah, pernah juga kayak gitu. Jadi bukan berarti kita juga beli Afrika keluar Birma terus ya harganya itu tergantung kebijakan seller masing-masing. Apakah lu komplain sama seller lu ketika lu jual, lu beli itu Kolombia misalkan? Ya, tergantung. Kalau sellernya bilang Kolombia, ya kan, gue bilang oke, kan Kolombia. Nah, kalau terus gue balikin lagi, kalau gue sebagai pedagang gambling dong. Nah, ya kan, yang nanti gue kalau misal dikeluarin Afrika, ya itu udah resiko, gitu kan, itu udah resiko, dan harganya juga bukan berarti gue beli belinya Kolombia terus di lab hasil Afrika, bukan berarti gue jual murah juga. Kan balik lagi ke kualitas tadi. Pasti. Modal lu juga berapa gitu kan? Modal, kualitas sama dan lain-lain. Nah, di sini juga mungkin ada, kalau batu-batu yang bagus-bagus ya di internasional, setahu saya nih ya, itu ada harga pasarannya. Batu yang bagus nih, karena kan pasaran internasional tuh 5 karat alkom, setahu saya. Iya. Itu ada harganya itu. Bisa jadi per karat itu udah berapa ribu dolar. Nah, itu buat pertimbangan bayar juga. Iya. Itu. Pokoknya intinya sih nggak ada barang bagus murah. Betul. Setuju nggak? Setuju. Nah, adanya tuh bagus. Kalau lagi hoki, lu dapat terjangkau, bukan murah. Betul. Masih Di bawah pasaran. Soalnya yang dibicarakan murah mahalnya ini nih nggak jelas nih. Nah, kembali lagi ke dompet masing-masing. Iya, dompet masing-masing juga. Itu dia. Budget masing-masing, bukan kita lagi ngeremehin pembeli atau gimana ya. Kita Iya, nggak ada maksud ya, disclaimer dulu ya, nggak ada maksud di sini. Karena kan ya, makanya kalau saya nyediain batu yang lumayan, yang sedang-sedang aja, yang jelek juga ada, yang bagus ya paling 1-2 biji lah gitu kalau untuk sekolah saya. Mungkin kalau Om Faisal sebenarnya bukan jelek kali ya, tapi lebih ke arah komersil. Iya, menurut gua. kurang lebih seperti itu ya. Faisal, lanjutkan Om. Ini untuk buyer-buyer kita ya semua ya, ini di channel ini ya. Ini kan kebanyakan buyer-buyer nih, Bang, biasanya gini, Bang, budgetku segini nih, beli batu katanya kan. Kita cariin yang harga segitu. Betul. Nah, pamai kita buka harga nih, contohnya 50 contohnya kan. Waduh, mahal Bang, tawar aja. Nggak apa-apa tawar, kita nggak bakal marah kok walaupun nggak untung kok. Kita tetap responnya dengan baik. Betul. Kalau masuk dikasih, kalau nggak masuk ya udah dengan ada berat hati. untung, kita pasti kasih kok, nggak mungkin. Betul. Betul. Banyak kan nih dari buyer-buyer saya nih, kalau Bang, gue budget ada sekian nih Bang, coba abang cariin deh batunya katanya. Kita cariin yang sesuai dengan budgetnya. Betul. Iya, kalau ngomong begitu kan enak ya kan. Iya, benar. Rata-rata begitu Bang Romi. Bang Romi gimana nih? Ada yang lebih ekstrim lagi. Gimana tuh? Kejadian Agak berat nih. Ini sesi curhat dong. Udah kena jajak makan ayam Bu Haji. Bro, kolesterol gue naik di perkara ini. Keluarin aja. Lain banget yang ekstrim. Sebenarnya gue mau direct dia ntar nih pelan-pelan mau curhat. Perasaan gue nggak. Gue nggak ikutan ya. Gue nggak Ada ikutan yang ya. lebih ekstrim lagi nih. Gimana? Ya nih, ya gue tahu dia mau neken harga, nawar tapi ekstrim mau neken harga. Sampai akhirnya dia punya statement sampai dia bilang,
Emang masih musim batu anjing. Tapi memang banyak yang ngomong kayak gitu. Banyak. Mungkin itu dari tahun 2015. Oh, betul. Saking ekstrimnya buat ngegencet pedagangnya. Tapi Om Robi, itu nggak ngaruh juga bagi kita. Pastinya. Mau gimana pun kalau kita rugi nggak bakal kita jual. Termasuk. Iya. Mau jual batu kayak mau jual. Dikiranya main kelereng kali, ada musim-musiman. Wah, tanggain. Waktu podcast toko gue. Malu. Enggak kan, soalnya kan ini bukan hobi saya passion. Emang batu kan. masih musim. Gue jawab apa? Emangnya Emang kita jual layak. Sama Cai, udah tenang aja Cai. Pakai musim. Karena ini ngobrol gitu. Ngobrol. Tapi ya gini. Orang bebas berani. Ya, siap. Untuk bayar-bayar jangan tersinggung. Canda bercanda. Canda. Kita ngobrol santai aja tentang permasalahan pasar. Tapi emang gak Ini kan problematika di pasaran. Iya. ini real loh, bukan Katanya. Iya, Emang ini yang terjadi di yang terjadi di pasaran. Kayaknya gue gemes banget. Pengen di Itu banyak kemiripannya nih. Kenapa? Banyak kemiripannya. Bukan real bukan ini. Oke. Acai. Ya Acai kasih sambutan lagi. Ada lagi. pengalaman lu, Cai, tentang pengalaman lu. Dan batu lah. Oh iya. Ya. Baru kemarin. Nah, Kemarin. baru kemarin. Baru kemarin. Masih hangat. Masih hangat. Saya kan jual batu di online ya. Iya. Disangkanya saya dukun. Yang nanya bukan origin lagi. Pak, ada batu yang buat ke cewek gak? Kan bin. Bukan lab lagi yang ditanyanya. Kadang emang hiburan juga kayak bayar-bayar ya, kadang suka ada aja gitu ya kan. Kita juga kadang suka ketawa. Candanya ada aja ya, Cai. Ya kayak gitulah namanya juga pasar bagi online kayak gitu. Siap. Pokoknya kalau rekan-rekan misalkan ada yang buka harga kayak gitu, pokoknya jangan kaku aja, nego aja kalau harga semuanya ya. Betul. Kalau masuk dikasih, kalau misalkan mau rendah atau gimana juga kita juga bakal maki-maki. Namanya jual beli kalau gak nego itu kurang abdol. Nah, setuju. Kayak pura aja ada diskonnya, masa kita enggak ya? Iya, ada Keren juga ya. Itu nggak sensor. Nah, mungkin nih Pak Ketua yang sebelah sini dari pengalamannya lebih banyak dari saya. Saya kan masih seujung kuku lah kalau rendah. Ya ini sih pengalaman yang ya baru hangat juga lah ini, baru hangat kemarin. Jadi saya ada naksir barang. Nah barang ini dari seller di Thailand langsung ya. Dari Thailand langsung. Itu dia bilang ini adalah ruby Birma. Birma, ini jelas-jelas ruby Birma katanya. Oke, segala macam akhirnya kita deal. Kemudian saya lab di Indonesia. Dengan PD-nya lah, udahlah ini saya yakin ruby Birma kok dengan segala macam. Saya coba di lab A. Apa yang terjadi? Ternyata keluar ruby Vietnam. Vietnam. Loh, ini terus komplain saya ke seller. Nggak mungkin. Kita trust, kita percaya itu adalah ruby Birma. Itu ruby Birma. Wah, penasaran dong. Memang lagi. Wah, Tempat yang lain. Kita cek lagi ya. oke. Kita cek lagi ke lab yang lain. Dan hasilnya ternyata ruby Madagaskar. Oh, lain lagi. Lain lagi. Nah, mungkin nanti setelah saya cek lagi, nanti kalau ada Birma nanti akan saya tayangkan mungkin di Nemu Channel ya. Rencananya itu. Setuju. Tunggu, Biar visualnya biar lebih pasti. Apanya di Faktanya. Untuk ini juga untuk para seller ya. Harganya pun dengan 3 sertifikat ini, harga pun tetap sama. Mau pakai sertifikat yang dari Vietnam atau dari yang Madagaskar atau satu lagi mungkin nanti. Karena saya yakinnya udah keluar Birma. Nah, ini harga pun sama. Karena ya batunya ini harganya ini. Iya, siap. Jadi sertifikat itu pelengkap. Siap. Pelengkap karena dicek sama ini hasilnya ini, dicek dengan ini hasilnya ini, hasilnya Yang ini. penting natural. Yang penting natural. Itu dia. Itu yang paling penting. Yang kedua itu treatmentnya sama. Treatmentnya sama. Treatmentnya sama. Gimana? Iya, treatmentnya aja. Jadi fokusnya kita kembali yang kesimpulannya ke batunya. Kualitasnya seperti apa? Kualitasnya Iya. seperti ini ya, harganya itu segini. udah. Yang penting
kalau origin itu opini, kalau treatment itu mutlak ya. Iya. Mutlak ya. Jangan lu beli no hit, taunya di labin HC. Iya, jauh. udah. Jauh ya. Offset tuh, offset. Offside. Oke, siap. Penipuan. Dan kita juga nggak bisa nyalahin labnya itu sendiri kan, beda-beda itu juga kan. Biasanya tiap lab juga beda-beda kan dalam Pasti. penghitungannya. Argumennya Punya standar itu, masing-masing. standarnya itu beda-beda, gak bisa juga kita menyalahkan. Benar. Pokoknya kalau suka dengan hasil yang A ya udah beli aja, udah suka. Sikat mirip. Iya. Jangan ngomong yang bla 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 yang lain-lain jangan. Benar. Iya, jadi lebih ke para seller mungkin kalau udah ngeliat batu ya ini sertifikatnya Lebih jangan masalah sedikit. jangan Betul. usah yang dicek ke lab inilah yang ini batunya ada labnya seperti ini gitu. Betul. Kalau mau misalkan emang lab yang ada itu ya udah silakan cari Ya. yang dari lab itu aja langsung kali ya biar nggak ada yang dibanding-bandingin apa segala macam lah itu. Oke. Betul. Tambahan dikit nih, ada pengalaman juga saking khawatirnya Wah, lu beli batu. kebanyakan pengalaman nih kayaknya. Yang terbang nih kita nih. Ini kebanyakan asam garam dulu kagak ada yang manis apa? Kan kita ngomongin yang manis-manis ya. Ngopi habis ini Bang. Karakter ketahuan KPK. Rekeningnya dulu. Aduh, Pak. Tapi kan itu bukan eselon 3. Aduh. Iya. Bukan. Apa tadi ya? Rubicon lu berani kempes no. Aduh, gua Langsung. itu apaan sih? Langsung tembak. Ini saking takutnya dia khawatir baru pertama kali beli batu mahal. Terus sudah ini benar suratnya asli. Iya dong asli dong gitu kan. Ini cetakan kali ini. Oh, cetakan mana ya buatin aja. Iya, biasa. Iya, cetakan. Tapi maksudnya dia ini bisa dibuat loh buatin. Nah, itu gua tahu orangnya. Enggak, tapi Abang boleh video callan ya kan? Mumpung live ya. Ntar gua laporin. Yang tetanggaan lagi. Masing-masing aja. lanjut. Gue salut lah sekarang perkembangan teknologinya untuk di lab batu udah semakin canggih karena sekarang udah ada barcode ya. Iya, setuju. Mempermudah jadinya ya. Akhirnya cek. para bayar juga sekarang agak lebih Kita tenang seller ya. juga lebih enak ya. Enak jadinya. Jadi langsung bisa kita langsung cek. Silakan cek barcode-nya aja. Iya. Jadi itu jadi lebih jelas bahwa batu ini sudah Memang dari lab udah itu. Betul. Dikeluarkan lab ini gitu. Kadang-kadang ada orang ini labnya asli nggak sih gitu kan? Nah itu makanya yang tadi gue bilang. Iya. Saya pas tadi dia nggak tahu di situ ada barcode-nya. Pak ada barcode. Barcode apa maksudnya? Nah, Bapak bisa cek langsung nih dari handphone kita klik foto Google langsung keluar di barcode-nya tinggal klik itu langsung keluar data. Lebih gampang sekarang ya. Jadi keren lah sekarang ya kemajuannya. Pokoknya kenyamanan customer itu kebahagiaan kita. Oh, iya. Iya, kita. Tapi kita yang lebih Kasih bahagia tampak juga. mukanya. Bahagia juga. Kita Jangan lebih lupa. bahagia cair. Kita dapat duit cair. Mukanya makin banyak yang belanja ya. Ya kayak gitu dah. Tapi emang ada lab kalau ini ya emang ada lab yang sebelumnya kan nggak pakai barcode gitu. Nah, jangan ragu buat konfirmasi aja langsung ke lab. Iya. Bukan berarti nggak ada, bahkan teknologi masing-masing lab mungkin berbeda ya. Beda-beda sesuai dengan standar. Ada yang udah bisa ngeluarin barcode, ada yang belum mungkin gitu kan, yang sebelum-sebelumnya. Kalau emang di sini nggak ada barcode-nya, daripada ragu mending konfirmasi aja lah. Konfirmasi. Iya, yang jauh-jauh bisa lewat media sosialnya lab. Tapi juga sekarang Iya. buat pelaku lab sekarang memang acuannya udah seperti ini gitu kan. Kebanyakan. Trennya lah. Bisa di-upgrade ya. Trennya Bisa bisa di-upgrade. Jadi biar nyaman juga. Saya Ai nyaman, customer nyaman, boleh dapat cuan. Sama-sama semuanya kan. Iya. Nanti bisa kita liput di Republik Cuan. Ini ada masukan sedikit nih, Bang. Boleh. Boleh. Ini bayar gua nih, Bang. Wah, bayar lagi sama aneh. Sama nih. Terus Romi ngomong gua tahu tuh orang. Gua nggak tahu orangnya. Gua mau ikut campur. Ini masukan untuk bayar ya, Pak. Ya. Soalnya gua cuma dapat cahitan doang, cahitan. Ini bayar nih, Bang. Kalau kita udah dapat trustnya sama buyer, Siap. iya,
itu nggak pakai memo pun jadi. Oh iya. Oh iya, Betul, jelas, setuju, jelas. setuju. Ini pertama. Gimana caranya itu? Gue sering bang. Kalau buyer udah percaya sama kita, dia nggak nanyain memo sertifikat lagi. Udah lu kirim aja deh barangnya ke Smart Buyer gitu. Smart Buyer. Atau ada sertifikatnya batu, udah lu simpan aja deh. Iya, Itu yang iya, pernah kayak gitu. Cuma kita juga pasti ngejamin barang tersebut pasti. Iya. Nah, Iya. kan gue bilang dia udah percaya sama kita. Iya. Kepercayaan itu nomor satu. Wah, iya. Ini buat rekan-rekan ya. Iya, Di dunia batu Kalau ya. kita jualan batu permata ini, kepercayaan itu adalah nomor satu. Iya, harus dijaga. Iya, itu harus dijaga. Amanah. Kalau orang udah percaya sama kita, udahlah. Sorry, gua lewat ada Memo kopi. juga. Oh iya, Ada iya. Kopi. Kopi kita datang. Kopi dulu. Kopi datang. Kalau udah percaya mah enak. Minjem duit pun dikasih. Iya. Ya, kalau orang udah percaya kayak gitu kan? Iya benar. Istilahnya, istilah katanya. Itu buat modal. Kenapa jadi samaan kayak gue? Gue juga pernah. 15.000 di Karena Abang. gini bang, ini buyer gua nih ya bang ya. Dia udah transfer duit, tapi duitnya belum full penuh bang. Oke. Ya. DP lah. Ya, Bilang DP lah. Iya, iya. Bang, saya DP sekian ya katanya. Tapi batunya lu pegang aja dah katanya. Nyampe ya 15 hari 20 hari adalah bang. Duitnya ntar gue tanya lagi, bang ini kemana sih batu? Yaudah abang pegang aja lu duitnya deh, duit saya belum cukup katanya kan. Boleh juga ya kan. Ya, yang Cocok penting lah, kita cocok. ya, yang penting kan kita amanah jualan Iya. dia. Nah, Yang penting komunikasi amanah. juga. Komunikasi itu nomor satu, Nomor sama satu. kepercayaan gitu. Kalau untuk dagang batu permata ya, Iya. Jangan kan dagang kalau keluarga aja kalau nggak ada komunikasi kan istri aja bisa ngoceh-ngoceh kan. Wih. Nah, emang komunikasi kan penting. Masih penting. Keluarin cai. Keluarin jangan. tanggal berapa, Cai? Keluarin cai. Apa ya? Minta sumbangan apa nih? Ya lu umumin lah. Ada lah. Habis lebaran ada mau marry. Oh, Kita doanya ya. Kita doanya. Iya, Lebaran doanya. keempat. Ya. Cai, berarti ntar di apa namanya di acara lu tuh bukan mohon 2 restu lagi ya tulisannya. Mohon 2000. Nah, doa jangan sambil dagang batu juga gitu. Mungkin ini lagi. Apa? Saya. Jadi itu Ada kan yang tambahkan? nggak ada sih ya. Memang itu kan selama ini kan selain ada untung juga kita kan biar kenapa bisa kita membuat kayak gini biar tahu nih. Ini. Iya, problematika atau Problemnya, permasalahan nih ya kan, yang meresahkan di pasar. meresahkan di pasar. Nggak meresahkan juga sih sebenarnya. Apa namanya? Keresahan bersama. Keresahan bersama, betul. Nah, ini Om pertanyaannya. Oh, lagi. Ini gini ya, kayak bayar ya, Ah. yang dari luar nih kadang suka nanya tentang batu tapi lewat kirim gambar kan kita juga gak bisa ya ngejawabnya itu ya susah banget kan ya. Banyak kan kayak gitu ya, iya, ini iya, batu iya, apa iya, ini iya. batu terus videonya juga burem gitu ya kan. Iya. Gimana kita mau ngelihatnya yang jelasnya gitu ya Iya, kan. iya. Nah, gimana tuh menanggapinya? Nah, kalau gue boleh ngomong, kalau batu itu kan 3 dimensi, Betul. panjang, lebar, dan tinggi. Betul. Kita harus melihat dulu bentuknya seperti apa. Jadi kadang-kadang kalau foto itu kan 2 dimensi. Mohon maaf, kalau lu batu hijau disejajarin mau yang sintetik, jambrut sama catam atau apa, lu foto kirim nggak akan ada yang bisa nebak. Susah betul, kecuali betul. inklusinya ada yang ke ciri gitu. Apalagi fotonya tadi yang lu bilang kayak nggak jelas. Nggak jelas, burem. Gimana mau kita lihat gitu. Bukannya kita nggak mau bantu, makanya kadang-kadang kita sering ngomong coba cek di lab gitu. Karena takut kita salah, kita jadi omongan. Nah, itu dia yang bikin itunya itu ya. Ya, Jadi saya bantu aja sih nggak apa-apa. Nah, kalau mungkin ditanya sekedar batu, mungkin batu, tapi untuk spesifik lebih lengkapnya lagi, mohon tanya ke lab. Toh juga karena kalau kalian tanya ya ke 10 orang sekeliling kalian yang kalian percaya itu yang bisa jawab di dunia batu dengan pengalaman, ya pasti jawabannya Beda-beda. Iya, Betul. Pasti. Alright. Setuju. Lab aja bisa berbeda, apalagi kita yang Betul. belum belajar. Betul, gitu betul. kan. Betul, Manusia gak ada yang sempurna. Iya, Kita ada bukan keterbatasan. ya. Begitu juga batu, nggak sempurna juga. Ya, kesempurnaan milik yang di atas. Nah, oke. lanjut. Bang. Oh iya, plafon bener.
Ya paling pengen menambahkan Bang, ada pengalaman gak enak juga Bang. Jadi nggak tahu ada, ya mudah-mudahan orangnya nonton gitu. Jadi nggak apa-apa ya kan sekalian. Karena gue udah terlanjur baper Bang. Iya kan? Siap. Kok jadi nggak ada keluarga pun maaf ya. Kita kayak ikutan. Lanjut. Sikat. Jadi ini klarifikasi gitu ya. Klarifikasi Oke, Bang. siap. Jadi gue dites Bang, dites ya kan. Mas ini batu apaan? Saya bilang ya kan kalau by video saya nggak tahu ya kan, karena emang nggak bisa gitu ya kan, megang aja ngepreset mulu ya kan, gimana lagi by video. Nah itu dia. Udah besokannya ya kan samain deh sama batuan dia, lo posting sapir, gue juga posting sapir nih katanya dia, padahal yang waktu ditanyain bukan batu sapir. Iya nggak tahu, batu kali kayaknya Bang. Maksud diakuin black diamond ya kan, ini bukan black diamond ya kan. Ya walaupun kita tahu dengan pengetahuan sedikit, ya ada kali black diamond batuannya kayak Hajar Jahanam gitu. Koral-koral yang di situ ya kan, aduh. Hajar Jahanam. Jahanamnya minta dihajar. Jangan. Padahal kan ya kalau namanya black diamond atau diamond yang kita tahu ya kan, itu kan pasti triangle ya kan, maksudnya bentuknya nggak oval, nggak apa gitu ya kan. Akhirnya dia bilang, kamu saya tes aja begitu. Gimana lagi saya pengen beli batu sama kamu katanya dia. Ini koleksi saya nih begini gini. Mosok kamu tukang batu nggak tahu? Tukang batu juga manusia. Yang Kita juga istilahnya di sini juga bukan rocker belajar ya. Melas nih, udah melas. Paling ya begitu aja kesimpulan dari intisari pembahasan malam kali ini kan, sebenarnya jadi bukan saudaraku Sobi aja nih yang di luar nih yang resah nih. Kita pun juga, gue yakin banget Bang, pasti kita juga penghobi. Betul. Ya kan, di luar kamera konten mati ya kan. Pakaian lo apaan tuh? Iya kan? Di sini gue bayarin, bullshit banget kalau kita juga bukan penghobi. Makanya kita bisa seseraungan, nongkrong bareng dan untuk mengupas problematika pasar dikarenakan kita juga penghobi Bang. Betul. Ada yang mau ditambahkan Bang? Bang Giri tuh? Ya Bang Giri. Oke, Bang Namno nih. Kadang-kadang aja Bang, teman posting di WhatsApp aja nih. Kita aja kadang nyetuk nanya harga ya kan. Iya. Itu sesama teman loh sebenarnya. Iya. Oh, itu berapa harganya tuh? Iya kan? Cuan banget. Iya, cuan banget. Oke. Bukan kesimpulan ya, kita kan ngobrol santai nih aja. Kita semua ngobrol santai. Terus tadi kan yang pertama dibahas kan emerald dan masalah origin kan. Kalau menurut gue gini ya, kalau menurut gue yang benar-benar tahu origin itu Tuhan. Pastinya. Dah, satu. Setuju. Ya kan, satu. Karena dia yang menciptakan ya. Betul, karena dia yang menciptakan. Yang kedua, ini kita bukan sesi curhat. Ya, kita kan maksudnya enggak sharing nih. Masalah problemnya. Nah, bukan berarti kita nih konten kayak ini untuk kita aja nih. Buyer juga. Nah, untuk buyer mungkin bingung nih mau beli batu apa, pengennya lab apa gini. Pokoknya beli batu yang bagus, siapin aja budgetnya. Ada harga, ada rupa. Ada harga, ada rupa. Gitu. Terus jangan, ya kalau di sini insya Allah semua ini ya kredibel, terpercaya semua lah nih, senior saya juga nih pasti nggak mungkin lah nipu lah, gitulah. Pokoknya beli batu jangan ragu sama yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Kata Bang Faisal, kalau saya mau nambahin, di dunia batu itu amanah ya. Amanah. Harus dipegang gitu. Dan kita sudah memfilter kepercayaan. Betul. Dan kita sebelum kita jual, kita memfilter dulu kok dengan cara apa? Dengan lab kah, dengan pengalaman kita pastinya kan. Jadi terus untuk buyer juga jangan bingung-bingung beli di mana kan. Seller sekarang udah banyak. Kalau misal kalian ragu atau curiga atau gimana, ada baiknya rekening bersama. Kan sekarang banyak marketplace, misalnya Tokopedia, Bukalapak, Facebook, ya kan, dan lain sebagainya, Shopee. Sistemnya juga beda-beda, ada yang COD, ada yang ya kan. Betul. Nah, terus yang pertama itu, yang kedua jangan tergiur barang bagus murah, itu perlu diselidiki. Nah, terus yang ketiga, yang tahu origin itu, yang benar-benar tahu origin itu cuma Tuhan. Karena menurut saya gemolog itu membantu lah. Mungkin di beberapa lab ini spesimennya ada, ya kan. Oh, ini menurut dia ya seperti yang dikatakan sama Bang Handi tadi kan,
by opinion ya Bang Ya, ya. by opinion. Gitu aja. Benar banget. Udah. Jadi udah, ada mau lagi yang lain? Jadi ini dari tadi kan kayaknya kesannya keresahan nih. Kita ngomong yang manis-manisnya dulu. Boleh, karena kita udah ada yang manis. Udah ada yang manis kebetulan ya kan. Akhirnya berarti nggak jadi pindah kosan ya? Ya, jadi jadi Yang sekarang aja belum bayar. kita Ini mulai. yang manis-manis buat bayar nih bang. Nih bentar bang. Nih manis-manis buat bayar ya. Nah, Kita jualan batu permata itu nggak melulu untung terus. Iya. Iya. Setuju. Ada saatnya kita impas, ada saatnya kita rugi. Nah, Karena kita jualannya online. betul. Yang udah laku pertama kita untung, terus udah balik modal lah. Yang selanjutnya kita jual rugi kadang impas gitu. Iya. Nggak melulu untung. Setuju. Kalau untung terus, wah orang Semua orang jualan batu permata. Jualan batu ya. Iya, jualan batu Iya, permata. betul. Yang gitu, cepat kaya kita. Iya. Kenyataannya Gitu bang. Ini buat ini aja. Jadi Iya, nggak semua nasib batu itu bagus. Kadang yang kualitas bagus aja nasibnya itu belum tentu mulus. nasib bagus belum tentu mulus. Kadang kan lama kejualnya. Iya. Istilahnya lebih dikit kalau dihitung 3 tahun kejualnya kan udah rugi kita. Iya. Mandek modal, benar kan? Betul. Ini secara ini aja ya kita ya. Iya. Emang kayak Ya, santai-santai aja. Intinya begitu, nggak selamanya untung. Kita mah santai aja. Iya. Bukan tukang batu aja, tukang bakwan semua juga sama. Gitu ya. Gonta ganti orang. Iya, kagak ada. Bakwan cair Iya. 35 udah dikasihin aja sama orang. Iya. Ini ngomong-ngomong yang bikin kopi siapa manis banget. Kang Pila gimana sih? Asik nih, sekarang udah lebih ke penjualnya. Nah, ini kita bicara masalah sebagai penjual. Berarti kan kita juga punya strategi dong. Iya. Ya. Pasti. Pastinya. Nah, ini yang kadang juga banyak omongan kanan kiri ya yang miring-miring. Wah, sih ini jualnya Kenapa segini? Kenapa begitu? Murah banget sih ini. Kayaknya di bawah pasar banget nih. Nah, ini kejualan. Kita juga sedikit perlu tahu juga nih kenapa dijual murah. Nah, itu kan berarti kan kita aja sebagai pedagang kan Ada pertanyaan di Karena sini ya. dapatnya juga murah kali. Nah, setuju sesuai dengan omongannya Bang Giri. Kedua juga ini ada strategi yang gue bilang tadi, ada strategi. Strategi apa? Pertama kita dapat barang nih, terus kita jual. Gua ada strategi misalnya ini paling lama gue jual sekitar 3 bulan. Betul. Misalnya gue nih 1 bulan nggak kejual, 2 bulan gitu nggak kejual, 3 bulan nggak kejual, berarti gue harus ganti harga. Dengan diskon Ya, ya. dengan diskon lah. Ya, itu bukan berarti kita menjatuhkan harga pasar mata kagak. Karena itulah kita dagang perlu putaran ya nggak? Dan itu terjadi di semua tempat kan? Dan itu semua pastinya. Jadi Semua mengalami ya. Iya. yang sedikit viral-viral kemarin banyak sentingan, oh si ini, si ono, si ini. Tapi ya gue rasa mungkin ada faktor itunya juga. Karena mungkin dia lagi, Faktor B. oh ya dia udah pas di fase diskonnya dia. Gitu Iya. kan. Jadi gue rasa sekarang juga udah mulai sedikit stabil ya bang. Namun ya, jadi yang gue juga, Namo Channel juga udah banyak menertibkan juga pedagang-pedagang ya. Banyak membantu juga untuk juga. Tapi memang yang gua lihat sih harga perang harga nih kemarin nih yang gua lihat ya banyak juga omongan selang-seling aja. Selang-seling. Denger nih. Aduh, bahaya. Maksudnya bukan Kaca yang seperti penting itu. kaca. Tapi itu lah namanya strategi dagang. Tapi ya bagusnya kita nih di sini ada Namo Channel dan Ada gue juga di Revolution. sini ada channel Revolution yang Backup. sama nge-backup juga para pedagang juga untuk lebih Mempromosikan. ya, Memfasilitasi. jualan. Jadi gua harap enggak juga ya dalam sini jual murah sama yang dia sengaja. Ya mungkin nanti kita bisa selidiki tapi akhirnya juga ini mungkin dia lagi fase Strategi. diskonnya dia Iya, sampai kayak- gitu kan. Jadi butuh putaran. Tapi nanti kita tetap ngedirect para pedagang juga jangan saling perang harga juga gitu kan. Tetap kita juga harus menjaga kestabilan harga batu juga ya. Jadi
dia kerjanya nanti sono lebih murah, sini mahal, ini aja nggak baik juga. Jadi merasa menyesal bayar. Karena gini Bang Romi, batu permata ini semakin lama harganya semakin meningkat. Pasti. Harganya. Iya, nggak Karena semakin masalah turun deposit. harganya, semakin meningkat harganya. Karena ditambang terus ya. Iya, karena ditambang terus, karena stoknya semakin menipis. Iya. Apalagi permata-permata yang tertentu kan harus Iya. bisa pastinya nyarinya. Lagi kualitas tertentu ya. Kualitas Pasti makin naik. Yang pasti cuma pengen nambahin bang, karena emang pengalaman pribadi dari dari buyer ya. Dia bilang ya semoga segala puji nggak membuat kita meninggi diri gitu bang ya. Jadi apa yang kita hadirkan selalu nih semua mah dengan harga nominal 1 ya kan, mau 1 juta ya kan, 2 juta. Itu kualitasnya menurut versinya beliau tuh bisa sampai 3 atau 4 juta gitu. Nah ini kan sudut kacamata yang lain gitu ya kan, ada juga yang bilang mahal atau apa gitu ya, so whatever lah ya kan, tetap yang pasti dia pernah mempunyai pengalaman beli murah ataupun beli mahal. Saya sarankan lebih baik beli sesuai budget gitu, dikarenakan apa, kalau cuman ngincer murah dijejerin 10 batu bang, 300.000 gopek nggak ada yang kualitasnya 2 juta gitu. Mendingan sekalian beli kualitas 2 juta ya kan, tapi teliti dulu. Nah kita punya standar, insya Allah koleksinya tuh udah ya. Sekarang bayangin aja bang Giri gitu, kalau 300 atau gopek dia beli ada 10 batu, taruhlah event 5 juta. Namun dari batuan yang 10 ini nih nggak ada yang kualitas 5 juta nih, iya kan? Iya benar. Di pasaran pun juga sellernya siapapun saya yakin dan sampai merinding gitu ya kan dengan omongannya beliau, sampai merinding. Nggak ada mas, saya lihat mas. Akhirnya saya kasih ke teman saya ya kan, saya iniin sampai beliau kan, kita kan ada konten donasi gitu bang ya di channel kita tuh. Ke rumah yatim. Singkat ceritanya, ini Mas Wawan, saya minta alamatnya ya kan, saya kirim nih batunya, udah. Jadi ya masya Allah banget, karena dia memang udah membuktikan. Jadi inti sarinya ya mendingan disesuaikan budgetnya ya kan, carilah dan punya standar tentang kualitas gitu. Kalau soal James Lab ya udahlah ya kan, makanya punya pegangan juga, punya standar gitu ya kan. Yang penting jangan fanatik, cukup yang kredibel dan capable, yang insya Allah ya kan, kalau kita sesuai budget pasti dapatnya yang kualitas. Jangan maksain juga gitu ya kan, terkadang nyari murahnya aja akhirnya jong ya kan. Oke, kayaknya ini kita tutup dulu ya. Boleh. Untuk sesi live ini. Terima kasih kalian udah nonton dari awal hingga akhir. Di sini kita cuman ngumpul-ngumpul ya, santai, guyup, ya. tipis gitu ya. Kita ngomong itu dari segi sellernya, buyernya segala macam. Biar kita memperkaya, ujung-ujungnya kan batunya kalian bisa menikmati batunya seperti apa ya. Kecap boleh manis tapi kalian bisa lihat barang kualitasnya seperti apa. Gitu ya. Oke. Kagak naik lagi. Kalau gue boleh nambahin lagi, kalau perang harga gitu ya, kalau gue tinggal ngomong diskon. Kalau lu perang diskon ya, yang ada kayak contoh Shopee apa segala macam, yang kalah nanti kalian sendiri. Pastinya setuju, yang kalah customernya sendiri. Nah, ya karena masing-masing seller punya strategi masing-masing. Masing-masing gitu kan. Kalau semakin kalian perang harga, makin turun. Mohon maaf ya, yang kalian jual itu bukan yang untung jadinya, tapi buntung. Ya. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Sampai bertemu lagi di live selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Salam satu hobi. ciao. Ciao. Mantap.